warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam perkara ibadah, amalan yang terbaik adalah yang ajak atau continue walau jumlahnya sedikit. Nah begitu pula dalam pelaksanaan sholat sunnah. Beberapa di antaranya bisa kita jaga rutin karena itulah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan memiliki banyak keutamaan. Nah penyebutan sholat sunnah ini sendiri juga beragam. Ada yang menyebut sholat nawafil atau nafilah, sholat mustahab maupun sholat tatowu. Nah sebenarnya apa kemudian yang membedakan antara penyebutan ini? Insya Allah pemirsa hari ini kita akan membahas tema tasawuf yang sangat menarik terkait mengenal sholat-sholat nafilah. Nah seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat afiat. Mudah-mudahan pemirsa juga sama. Amin. Pokoknya kita doakan Pak Kiai sehat. Jadi Amin, setiap ya pagi ya kita ini Qabul, belajar. qabul. Iya kan? Setiap hari semangat belajar menuntut ilmu agama, Iya. tambah pinter lagi, tambah mengerti lagi, tambah cinta lagi sama agama kita ya. Iya, subhanallah. Manfaat Iya, dunia akhirat. amin, amin, amin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai seperti biasa kita langsung akan mendengarkan di segmen pertama ini pertanyaan yang sudah datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari pemirsa kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Salim Ar-Rahmah, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, selalu mengikuti kajian Gapai Kemuliaan di CNN TV Indonesia. Gapai Kemuliaan adem di hati. Kiai, saya mewakili teman-teman Majelis Taklim mau bertanya, apakah benar sholat sunnah itu bisa menambal ibadah-ibadah kita yang lampau yang kurang bagus? Terima kasih Kiai. Selanjutnya teman saya ingin bertanya. Kiai, saya mau bertanya, apakah sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah nafilah? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengnya. Kita jawabnya juga bareng juga. Iya ya. ya. Luar biasa pakai baru sekarang yang nanya rombongan. Iya. Masya Allah ibu-ibu Itu- Majelis Taklim itu Ar-Rahmah. Apa? Dari mulai subuh dan Oh iya. Semangat banget. Tadi ada Ibu Saryanti dan juga Ibu Sari di Tangerang Selatan. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah menjadi penonton setia. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan sehari-hari ya Ibu ya. Dan tetap menjadi penonton setianya Gapai Kemuliaan. Masya Allah. Seru ya Pak Kiai, rame ya. Iya. Jadi pengen ini lagi nggak sih? Roadshow lagi? Ketemu ibu-ibu Majelis Taklim ya. Ingat yang lalu ya. Ingat yang lalu. Mudah-mudahan nanti ada lagi. Amin, amin. Pak Kiai kita jawab pertanyaan dari ibu-ibu soal sholat sunnah ya. Apakah sholat sunnah itu juga bisa menambal sebenarnya ibadah-ibadah yang sudah lalu atau kekurangan-kekurangan ibadah kita yang sudah lalu. Dan yang kedua adalah terkait sholat tahajud, apakah itu juga masuk ke dalam sholat nafilah. Nah ini berkaitan juga dengan sebenarnya definisi dari sholat nafilah itu apa? Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Untuk menjawab ini kita dari pengantar Mbak Mila, tadi sebenarnya sudah ada 3 kata yang secara umum diartikan sama. Sunnah, Sunnah, iya. biasa kita ada mustahabbah, sama nafilah. Nafilah, nah. Nah itu ada 3. Kalau sunnah itu segala sesuatu manukilaan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muwazabati alaih. Yang dinukil berdasarkan hadis bahwa itu memang Nabi yang mengajarkan, itu Nabi yang melakukannya. Jadi al-muwazabah itu maknanya dilakukannya terus-menerus. Nah, kalau pekerjaan ini seperti sunnah rawatib, itu disebutnya sunnah. Oh, Jadi sholat sunnah. sebelum sholat wajib, Terus-menerus. sholat qobliyah, Iya, abis sholat itu ba'diyah, itu disebut dengan sunnah. Sholat sunnah. Kenapa? Karena al-muwazabatu alaih. Nabi melakukannya itu menjadi Berulang-ulang. tugas yang nggak ditinggalkan. Mengiringi sholat ini ya, mengiringi sholat wajib ya. Jadi dikerjakannya terus Ya, itu terus menerus. diantaranya. Tetapi sholat-sholat lain, bila Nabi tidak meninggalkannya seperti duha,
Sholat duha Nabi tidak meninggalkannya, sholat witir Nabi tidak meninggalkannya, namanya sunnah. Oke. Jadi manukila an Rasulillah wal muwazabati alaih. Semua yang dinukil bahwa dari Nabi dan Nabi mengerjakannya tidak ditinggal. Itu sholat sunnah. Oke. Nah, wal mustahabbah, Apa itu? ya, mawarodal khobaru ala fadli. Yang disebut dengan mustahabbah itu sholat, ya, yang digambarkan di dalam hadis dia punya keutamaan. Ya, tiap keutamaan itu Imam Ghazali mengatakan seperti mau berangkat bekerja, mau berangkat musafir, dia sholat dulu di rumahnya. Nanti pulang dari bekerja, pulang musafir, dia sholat di rumahnya. Itu mustahabbah. Dari kata ahabba, yang dicintai, yang disukai. Jadi sesuatu yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi. Ya, itu mustahabbah. Ada lagi nafilah. Nafilah ini terminologinya ini diambil dari ayat Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Oh, nafilatan laka. Nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam hendaknya kau bertahajud. Ya. Nafilatan lak, melakukan ibadah nafilah. Nafilah itu maknanya aziyadah. Aziyadah. Sesuatu yang sudah sempurna kemudian kita ingin menambah-nambah kembali, itu disebutnya nafilah. Nah, di antaranya kalau tadi pertanyaannya, apakah sholat malam itu termasuk nafilah? Ya, betul. Yang disebut dengan nafilah itu adalah sholat tambahan, ya, sholat tambahan yang dilakukan oleh seseorang itu tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan tatawu? Nah, kalau sholat tatawu itu sukarela. Jadi seperti orang senengnya sholat gitu. Himmahnya itu sholat. Pokoknya ada waktu yang di situ tidak dimakruhkan sholat, tidak diharamkan sholat, maka dia sholat gitu. Nah, tatawu itu sukarela. Apabila dia melakukan sesuatu yang tidak wajib, yang tidak sunnah, tidak nafilah berdasarkan teks, tapi dia menambahnya, namanya tatawwu'. Oke. Nah, jadi memang istilahnya banyak sekali. Oke. Tapi sebenarnya pada hakikatnya ini sebenarnya ibadah tambahan ya. Ibadah tambahan. Dan jadi kalau tadi dikatakan apakah bisa menambah sholat yang wajib, yang kurang dan lain sebagainya, itu memang ulama fikih. Di ulama fikih mengatakan salah satu fungsinya itu adalah yang dulu sholat-sholatnya belum bagus, belum sempurna, itu disempurnakan dengan memperbanyak ibadah sunnah. Memang benar itu, tapi pendapat ulama. Iya. Ya, pendapat ulama. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya ibu-ibu. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Iya, baik. Tidak terasa ya, segmen 1 cepat sekali ya berlalu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengenal sholat nafilah. Jadi pada dasarnya kan sebenarnya sama, mirip-mirip ya Pak Kiai ya, sholat nafilah dengan sholat sunnah itu tadi ya. Kalau sholat sunnah tuh sebenarnya dilakukannya boleh nggak sih berjamaah Pak Kiai? Atau memang baiknya afdolnya dilakukan sendirian? Pada dasarnya sholat sunnah dilakukan itu sendiri-sendiri. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kesunahan untuk berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah. Tetapi disyariatkannya berjamaah. Taraweh itu sunnah, tetapi disunnahkan juga berjamaah. Sholat istisqa, ya, ini tadi saya sebelum masuk ke ruangan ini lihat ada live dari Mekah sedang dilakukan sholat istisqa namanya. Nah, itu sholatnya berjamaah. Ya, apalagi sunnah-sunnah lain yang
gerhana itu Iya, matahari dilakukan atau bulan berjamaah. itu, maka dia dilakukannya dengan berjamaah. Selain dari yang tidak disyaratkan berjamaah, Dilakukan ada sendiri. ada juga yang diperbolehkan. Menurut ulama itu begini, umpamanya sholat tasbih, sholat taubat. Ini dilakukan perorangan. Tetapi ketika seorang guru di majelis taklim, kiai di pesantren, ya pembimbing bagi mahasiswa dan sekolah di sekolah-sekolah, itu boleh ya mengamalkan sesuatu sholat sunnah itu dengan berjamaah, lit ta'lim wa targhib. Tujuannya mengajarkan. Begini Jadi loh dalam salat. konteks tarbiyah ya Pak Kiai, Ya, mengajarkan. gitu. mengajarkan. Kemudian wa targhib, menggairahkan. Jadi ada SMK tertentu ya, bukannya iya. madrasah. Jadi dia 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dia diajarkan sholat duha berjamaah. Kan ada tuh anak-anak SD sekarang ya, SDIT misalnya. Kalau misalnya pagi sebelum masuk kelas harus sholat duha berjamaah. Sebagai bagian dari pembelajaran kan Pak Kiai. Kalau jadi dasarnya itu ya juzu ayusalliya sunnah bil jamaah li ta'lim wa targhib. Mengajarkan dan memberi gairah. Jadi nanti dia termotivasi di luar sekolah juga dia melakukan. Kalau guru niatnya itu boleh. Boleh. Ya. Oke, paham. Nah, di antara begitu banyak tadi ya disebutkan sholat sunnah, sholat nafilah begitu. Yang setidaknya Pak Kiai, yang mungkin utama yang kita bisa rutinkan tuh apa? Yang mungkin kita bisa mencontoh nih baginda Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita rutinkan? 2 yang jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau di siang hari jangan tinggal sholat duha. Duha. Walaupun cuma 2 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Yang malam sholat witir. Sholat witir. Oke. Jangan ditinggal. Dan Sholat itu minimal adalah 1 ya Pak Kiai? minimal 1, Satu rakaat. maksimal 11. 11. Oke. Jangan ditinggal. Karena itu masnunah. Ya, yang disunahkan. Sebenarnya sedikit aja kita bahas. Kenapa kemudian ini menjadi lebih baik kita nggak tinggalkan? Apa dibalik keutamaan dan fadilah sholat sunnah ini Pak Kiai? Ya, jadi duha itu adalah waktu di mana duha itu nama waktu. Iya, nama waktu betul buat duha. Antara orang tidak boleh melakukan sholat sampai dengan tulu'us syams, terbitnya matahari, dengan zawal waktu zuhur itu waktunya panjang tuh. Iya. Nah itu dianggap kalau dia bekerja maka dia lebih banyak duniawinya, maka dia mesti potong tuh, disekat. Nah sekatnya itu dengan sholat duha. Jadi jangan sampai 3 jam, 4 jam kosong gitu. Disibukkan ya dengan urusan jadi duniawi. ibaratnya dicas lagi. Itu waktu siang, kenapa kita penting? Jadi kalau kita sering sholat, maknanya itu seperti orang yang sangat perhatian, HP-nya itu jangan sampai lowbat. Jangan sampai betul. Nah, kalau dia nggak mau lowbat, ya keimanannya, maka dia sering ngecas. Nah, begitu cara mudah untuk kita memberikan komparasi bagaimana, kenapa kok kita jangan ninggalkan. Karena itu waktu yang panjang. Betul. Ya. Nah, begitu juga malam. Gitu. Dari isya sampai subuh itu panjang betul. Nah, maka di situ ada nafilah dan sekurang-kurangnya jangan meninggalkan witir. Saya juga ini mengingatkan diri sendiri, jangan sampai kita cuma pandai mengucapkan tapi kita tidak pandai melakukan. Walaupun cuma 1 rakaat, witir tidak ditinggal. Apalagi nanti ditambah dengan amalan-amalan sepertiga malam ya Pak Kiai. Masya Allah. Subhanallah. Oke. Pak Kiai, kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan membahas sholat sunnah dan sholat nafilah ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Gapai Kemuliaan. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengenal sholat nafilah. Pak Kiai, kalau tadi kan disampaikan pagi afdolnya jangan tinggalkanlah sholat duha. Tapi kan ada waktu syuruk ya di pagi hari itu. Dan kita disunahkan juga untuk sholat. Apakah ini juga termasuk sholat duha atau terpisah sendiri?
Ya, Soal syuruk ini. jawabannya ada dua. Jadi begini, secara bahasa syuruk itu artinya tulu, Tuluk, terbit. Ya. terbit. Ya. Nah, padahal salah satu yang tidak boleh itu dilakukan sholat ketika terbit dan ketika terbenam. Hina tulu wa inal ghurub itu nggak boleh sholat. Karena digambarkan saat itu ya iblis sedang menampakkan kedua ya tanduknya ya. Dan kita jangan berbarengan pada saat itu kita melakukan sholat gitu. Nah, kalau menurut para fuqaha, dua sholat itu sama. Sholat syuruk itu maknanya ba'da syuruk artinya. Iya. Jadi disebutnya terbit maksudnya setelah terbit. Biasanya Sebab 15 menit. ketika terbit nggak boleh sholat. Ya, biasanya 15 Nah kalau setelah terbit berarti ya itu duha namanya. Ya itu namanya duha. Sehingga sunnah syuruk sama dengan sunnah duha oleh sebagian ulama ya fiqhiyah, ulama fuqaha dikatakan sama. Tapi kalau tasawuf memandangnya itu dia Berbeda. dua. Jadi pada saat pas sekali dengan terbitnya itu malah nggak boleh sholat. Jadi kita tunggu beberapa saat. Ya semenit sampai 5 menit maka sudah masuk waktu doha maka kita boleh melakukannya. Oke. Nah cuma ini yang terjadi di masyarakat itu begini. Para pemirsa kalau kita menggunakan jam yang digital itu validitasnya itu 100%. Ya memang pas gitu. Iya. Tapi kalau aslinya Analog. kita lihat matahari itu rumit. Iya. Nggak ada batasan hitungannya matematis 1, 2, 3, 4 nggak bisa begitu. Di Departemen Agama ini yang memberikan Panduan ya. panduan dalam menentukan waktu itu sebenarnya sudah dilebihkan. Dari yang aslinya itu sudah dilebihkan. Sehingga ketika kalau yang digital mengatakan titit itu waktu suruk sudah suruk itu sebenarnya dari suruk yang sebenarnya itu sudah dilebihkan. Jadi boleh akan ada orang ribut. Ini kan baru suruk kagak boleh gitu ya. Tunggu 10 menit 15 Padahal menit. penentuan suruk itu sudah dilebihkan. Sudah ada ikhtiyatnya. Paham. Sehingga kalau mau nambah lagi silakan. Silakan. Tapi orang yang mengerjakan pada saat itu sebenarnya sudah selesai suruknya. Oke, Masya Allah. Nah, pada waktu itu oleh mutasawwif ya Imam Ghazali mengatakan sholat syuruk dulu dia. Selang beberapa lama dia sholat duha lagi karena menurut dia itu dua bagian yang berdiri sendiri. Paham. Nah, yang juga tadi Pak Kiai sampaikan Rasulullah itu juga menjaga sekali dan nggak pernah meninggalkan sholat rawatib. Ya. Ini kan juga penting tapi kadang-kadang kita tuh masih yang ya udahlah ya, masih merasa sholat rawatib itu masih kalah lah bandingannya kadang-kadang sama sholat duha misalnya sama sholat tahajud gitu. Banyak yang ya udahlah ya. Kayaknya kalau dilihat tuh lebih utama sholat duha, lebih utama sholat tahajud gitu. Padahal sebenarnya keutamaan sholat rawatib juga luar biasa ya Pak Kiai. Nah, Bagaimana penggambarannya ini? kalau di dalam strata hukum itu dia termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang hampir saja wajib. Hampir saja wajib. Sampai wajib loh. dari Oke. lantaran tidak pernah ditinggalkan. Satu. Yang kedua kalau tertinggal dikodok sama Nabi. Bahkan Nabi mau kodok. Jadi sholat kalau ditanya apakah sholat sunnah dikodok? Dikodok hadisnya sahih. Kan salah satu hadis mengatakan la sholat ba'dal asri was subhi. Enggak ada sholat setelah asar dan setelah subuh. Jadi ibadah lain lah baca Quran lain sebagainya. Suatu saat Nabi sholat setelah sholat asar. Wah, kok sholat lagi gitu loh. Maka ditunggu. Ya, adakah turun wahyu sekira memansuhkan ketentuan yang terlebih dahulu gitu. Ternyata tidak. Nabi berhalangan ada tamu sehingga tidak melakukan rawatib zuhur. Dia baru ingat maka setelah asar boleh. Jadi kalau tidak tahari itu boleh. Kan dia nggak boleh sholat. Iya. Dia baru ingat, maka keharamannya itu jadi hilang. Jadi hilang. Oh, Umpamanya, karena terlupa tadi ya, begitu ingat langsung dilakukan. Iya, umpamanya kita sholat, Mbak Mila sholat asar. Habis sholat asar kan nggak boleh kan? Iya. Udah rapi-rapi mau jalan, astagfirullahaladzim. Subuh tadi lupa saya gitu. Iya. Sholat aja. Oh,
walaupun sudah ya lewat waktunya ya gitu ya. Iya, walaupun diganti itu bukan kan pada waktu waktunya. yang diharamkan kan. Karena tidak tahari. Berbeda halnya yang tahari itu begini, menyengaja tuh gini. Oh, oke. Ya mengajak, ayo udahlah. Menyengaja gini, nanti jam 9 mau kerja, mau apa, ingat. Antar aja deh habis asar ada waktu saya kerjain. Nah itu haram. Nah itu nggak haram. Oke, tapi kalau pada saat memang betul-betul karena lupa, Faf'al. ingat, dimaafkan. Lakukan ya. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi boleh. Nah untuk rokaat sendiri kan banyak yang perbedaan pendapat ya Pak Kiai kalau rawatib itu. Apa saja sebenarnya yang, berapa banyak sebenarnya yang saya lakukan? Ya, kalau mau dihitung ya, kesunahan yang sunnah itu ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Jadi 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sesudah asar. Oh, 2 zuhur dulu ya. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Ini mu'akkadah. Tapi ada yang ghairu mu'akkadah 2 lagi. 2 sebelum asar, sebelum zuhur dan 2 lagi. Jadi 4. Jadi 4, 8. Ditambah dengan zuhurnya 12 rakaat. Wow, Masya Allah. Ya, ketika waktu zuhur. Nah, 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ya, sebelum isya, maka itu adalah sunnah-sunnah yang mu'akkadah. Oke. Jadi itu bisa dicari lagi begitu ya, diamalkan juga. Mana yang kira-kira itu tadi mau mu'akkadah atau ghairu mu'akkadah, boleh dilakukan ya Pak Kiai. Wah, bahkan dan bagus sekali. itu mendekati wajib. Jadi kalau bisa harus dipaksa badannya untuk melakukan salat rawatib. Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali. Insya Allah nanti kita bahas lagi. Gak kerasa waktunya tuh cepet ya kalau ngebahas sesuatu tema yang insya Allah tambah setengah jam lagi. Tambah setengah jam. Amin, kita aminkan. Pak Kiai sekali terima kasih, sehat-sehat. Amin. Bismillah. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.